Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM akhiran 64. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal untuk keterampilan dan desain, yakni yang berjudul pengembangan visualisasi data interaktif dashboard berbasis web sederhana menggunakan Python untuk penyajian data dan penyajian data dinamis. Untuk dosen matkul ini oleh Bu Widya Ningrum, sementara untuk dosen pembimbing magang saya itu Pak Haris Suhedar, dan dosen pendamping saya Pak Permana Zainal. Oke, di sini ada daftar isi, yaitu adalah latar belakang, profil kampus dan tempat magang, studi pustaka, tujuan dan manfaat, waktu dan lingkup kerja, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Oke, latar belakang. Latar belakang saya memilih judul ini karena zaman sekarang itu kan kecanggihan akses teknologi ya, yang mana di mana masyarakat atau orang-orang sekitar itu harus membuka sebuah tuh platform atau situs web yang berbeda-beda untuk mendapatkan data atau gambar yang lengkap dalam satu platform. Maka dari itu saya tertarik kayak ngebuat kebangin sebuah tuh website untuk sebagai pusat informasi integrasi sebagai data dalam satu interface yang dapat mudah diakses, yakni ya berupa web sederhana dengan Python kurang lebihnya. Nah, manfaatnya itu bisa menjadikan informasi sebagai alat yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ini profil. Profil. Yang pertama ini profil kampus UNJ FMIPA Prodi Fisika. Sebelumnya itu sebelum jadi UNJ namanya itu IKIP, yang dimana dari Fakultas Ilmu Pendidikan UI dan Institut Pendidikan Guru IPG serta beberapa perangkat dan sistem pendidikan lainnya. Seiring berjalannya waktu, IKIP berubah menjadi UNJ pada tahun 1999. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FPF MIPA mengalami perubahan struktur dan momentum menjadi FMIPA UNJ. Nah, karena udah banyak perubahan yang terjadi, maka juga adanya perubahan terkait berbagai bidang program studi dan juga dunia sains serta pendidikan. Koordinator program studi bertugas mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar program studi dapat berjalan efektif. Pengelolaan akademik dan akademik dilakukan berdasarkan pedoman Quality Management System serta Standard Operation Procedures atau SOP yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya ini tempat saya magang. Ini tempat saya magang ini di PT Exquisite AI. PT Exquisite AI itu adalah PT Exquisite Analytics Indonesia yang dikenal awalnya sebagai XQ Informatics, didirikan pada tahun 2015 oleh Fikri Akbar, Gali Permadi, serta beberapa lainnya. Perusahaan ini resmi mulai operasinya setelah memperoleh izin usaha perdagangan pada 11 Oktober 2016. Pada masa awal, XQ AI ini berfokus pada layanan big data. Klien mereka dalam analisis dan manajemen besar serta diakui pada bidang lainnya pada tahun 2018 serta dianugerahi penghargaan sebagai konsultasi big data terbesar di Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan mereka untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam mengoptimalkan strategi bisnis melalui keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan tepat waktu. Nah, kurang lebih untuk sekarang karena sudah lumayan berkembang tempat magang saya, kurang lebih bisa dikenal ini seperti untuk IT konsul. Jadi apapun yang dibutuhkan, klien datang ke kita dan kita memberikan jawaban apa yang klien butuhkan, menyediakan setiap saat untuk klien. Seperti itu. Selanjutnya ini studi pustaka. Ini studi pustaka yang saya ambil dari untuk literatur dalam pengembangan proyek saya, yakni adanya visualisasi data sebagai representasi grafis dari informasi suatu informasi atau data, itu berupa elemen visual seperti grafik, diagram, dan peta. Terus selanjutnya ada dashboard, yaitu salah satu bentuk visualisasi data yang menyajikan ringkasan informasi secara visual pada satu layar.
Selanjutnya ini adalah Python, yang mana Python ini bahasa pemrograman tingkat tinggi di bidang data science dan web development. Sementara library Python yaitu berisi kumpulan modul yang berisi fungsi, kelas, dan variabel yang dapat digunakan untuk pengembangan program. Contohnya itu kayak Pandas, Matplotlib, Plotly, Dash, and Streamlit. Tujuan dan manfaat. Oke, tujuan dan manfaatnya ini untuk tujuannya membangun seluruh web platform terpusat yang menyediakan informasi harian penting bagi publik secara interaktif dan mudah dipahami, membuat platform yang dapat diakses dari perangkat apapun melalui browser dan menjadi interface yang intuitif dan mudah digunakan oleh semua kalangan, membuat software yang dapat diakses dari perangkat apapun melalui web browser sehingga akses menjadi lebih mudah. Dan untuk manfaatnya menyediakan akses mudah dan antarmuka ramah pengguna, membuat data yang kompleks menjadi perspektif visual yang mudah dipahami seperti grafik dan indikator, dan menjadikan kesediaan informasi yang jelas dan relevan secara langsung untuk memberdaya individu dalam membuat keputusan yang lebih terinformatif dalam kehidupan sehari-hari. Waktu dan lingkup kerja. Nah, untuk waktu dan lingkup kerja, selama magang itu saya di HUSAI di perusahaan IT dengan alamat dengan nama gedungnya itu GHRA HQ2, lokasinya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Posisi saya di data science dan waktu pelaksanaan PKL ini secara hybrid 3 kali WFO dalam seminggu dan 2 kali WFA. Jadwal untuk waktunya itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Untuk harinya tentatif, tapi saya kerja hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, kurang lebih di bawah ini adalah tabel yang saya lakukan itu perancangan laporan akhirnya dari Februari sampai Juni. Selanjutnya untuk metodologi. Nah, untuk metodologi ini em, dikembangkan saya menggunakan Python dengan framework Streamlit beserta pustaka Python lainnya seperti Plotly, Seaborn, dan sebagainya untuk visualisasi datanya, kualitas udara yang dapat ditampilkan visualisasi ini secara sederhana. Selanjutnya ini perancangan metode. Nah, untuk perancangan metode ini terdapat studi literatur, perancangan sistem desain, implementasi, pengujian, dan maintenance. Toolsnya itu Viscode, Python, Deploy, dan Streamlit. Oke, untuk hasil dan pembahasannya kurang lebih seperti ini tampilan websitenya, dashboard sederhana pengecekan kualitas udara berbasis web dan Streamlit. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi untuk pembahasannya kurang lebih fitur utamanya meliputi peta interaktif kualitas udara, grafik perkiraan kualitas udara, dan ringkasan data penting lainnya dalam satu halaman. Bagaimana visualisasi data dapat membantu pengguna membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, serta kemudahan penggunaan atau usability platform. Kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya ini, dapat dilihat tadi sebelumnya sebuah dashboard web interaktif dapat menjadi solusi efektif untuk menyederhanakan akses informasi secara publik dengan mengintegrasi berbagai sumber data ke dalam satu platform, yang dimana implementasi menggunakan Python dan Cloud Leaders memberikan fleksibilitas teknologi modern dan menciptakan alat yang berdampak sosial. Nah, untuk sarannya ini, selama perancangan dan pengembangan proyek ini masih perlu penyempurnaan di masa depan dan juga ada potensi besar ke depannya. Berikut ada beberapa saran menjadi acuan untuk pengembangan selanjutnya, yaitu menambahkan sumber data real-time dari instansi seperti BMKG ataupun lainnya, ataupun menggunakan API yang tersedia, memanfaatkan teknik machine learning untuk menganalisis data historis dan memberikan wawasan prediktif, mengimplementasi fitur notifikasi push baik melalui browser maupun mobile untuk memberikan peringatan dini kepada pengguna. Mungkin itu saja, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.